metode mengajar ibu bisa salaman, ada diskusi. Bagaimana ibu menyesuaikan pelajaran ibu dengan kebutuhan siswa yang beragam? Kadang ibu menggunakan beberapa metode yang berbeda disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Ada yang misalnya secara visual ya, ada yang secara audio ya, tergantung karakteristik peserta didiknya. Bagaimana ibu menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Nah, kalau misalnya teknologi pembelajaran, ibu menggunakan laptop ya, kemudian pakai infocus. Kadang kalau misalnya musik disertai dengan speaker ya. Bagaimana ibu menilai kemajuan siswa? Kalau untuk kemajuan siswa, kadang ada yang meningkat ya, kayak misalnya di semester lalu anak tersebut jarang masuk sekolah, tapi sekarang sekolah. Kemudian kalau misalnya dari nilai juga kadang dulunya nilainya jelek, tapi dengan berjalannya waktu ada yang meningkat juga, tapi ada kebalikan juga yang menurun juga. Bagaimana ibu menangani siswa yang mengalami kesulitan belajar? Nah, kalau yang kesulitan belajar biasanya ada metode tertentu. Misalnya kayak anak tersebut sukanya main game, oh berarti pakai game. Tapi kalau misalnya anak tersebut sukanya misalnya audio pakai musik misalnya, tapi pakai musik. Kalau misalnya ada yang suka pakai laptop, disesuaikan aja. Bagaimana ibu menilai perilaku di kelas? Kalau perilaku itu karena kan anak itu karakternya itu berbeda-beda ya. Kalau misalnya anaknya itu kurang aktif ya, berarti ya, interaksinya harus lebih ditingkatkan lagi. Bagaimana ibu menangani perkelahian di kelas? Nah, kalau ada yang berkelahi tergantung ya. Kalau misalnya berkelahinya karena dibully, biasanya ibu ya pertama menasihatinya ya supaya tidak berulang lagi. Kemudian cari tahu permasalahannya apa gitu. Setelah tahu permasalahannya baru mencari solusi. Bagaimana ibu melibatkan orang tua dalam pembelajaran anak? Kalau melibatkan orang tua paling kayak misalnya kalau ada tugas kelompok, misalnya harus membawa peralatan alat-alat, nah biasanya itu ibu konfirmasi dulu dengan orang tuanya supaya ada perhatian barang dan apa saja yang harus dibawa ketika pembelajaran di sekolah. Bagaimana ibu menghadapi siswa yang tidak disiplin atau tidak mau belajar? Biasanya ibu dikasih sanksi ya, kayak misalnya kalau misalnya anak tersebut nggak kurang dalam pembelajaran, biasanya dikasih sanksi kayak misalnya bersihin kelas gitu ya, jadi ditegur gitu. Bagaimana ibu bekerja dengan guru lain dalam perencanaan belajar, melakukan pembelajaran dan pemantauan prestasi siswa? Ya, biasanya kayak diskusi dulu nih, ada yang mau naik ke kelas 5, kan ibu nggak jadi kelas 5 ya. Biasanya ibu diskusi dulu dengan wali kelas 4 yang mau naik ke kelas 5, bagaimana nih siswa ini di kelasnya gitu. Jadi ada diskusi dulu dengan wali kelas yang sebelumnya supaya ketika anak tersebut naik di kelas 5 itu sudah nantinya lebih dengan staf lain. Kalau misalnya dengan rekan kerja mungkin ya. Nah, kalau dengan rekan kerja juga sama diskusi bagaimana menangani permasalahan anak-anak ya, kayak misalnya anak yang kesulitan belajar atau misalnya anak yang nakal, begitu selalu didiskusikan. Selain itu juga ibu mendiskusikan bagaimana perencanaan pembelajaran, metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Bagaimana ibu memberikan umpan balik kepada siswa? Memberikan umpan baliknya biasanya kalau misalnya anak yang berprestasi dikasih reward ya, tapi kalau misalnya anak yang kurang ya, misalnya dalam pembelajaran
sama ibu dikasih apa kayak misalnya kalau misalnya nilainya kurang nih dikasih remedial. Ya disesuaikan aja kayak misalnya kalau misalnya pelajaran IPA nih tentang makhluk hidup, misalnya ada tumbuhan nih, kita ambil aja tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah untuk dijadikan bahan pembelajaran atau sumber belajar. Mengapa ibu ingin menjadi guru? Karena itu sudah cita-cita ibu sejak kecil ingin menjadi guru dan alhamdulillah sekarang tercapai cita-cita. Mengapa ibu ingin bekerja di sekolah ini? Ingin bekerja sekolah ini karena dulu ayah ibu di sini ya, terus selain itu juga karena aksesnya mudah ya, kalau dari rumah ibu bisa naik angkot sekali gitu, terus turun langsung di sini, dan selain itu juga ya mungkin suasananya berbeda gitu ya kan. Kalau aku tinggalnya di kota, ingin mencoba gitu mengajarnya di kabupaten. Tantangan yang terbesar itu adalah ketika mendidik anak dan mengajar ya tentunya. Kalau tugas guru kan mendidik mengajar, tapi yang paling berat itu ketika harus sikap ya kepada siswa gitu. Nah itu yang tantangan terbesar. Jadi kalau misalnya perilaku siswanya jelek nih, bagaimana seorang guru harus bisa merubah sikap anak tersebut gitu. Nah itu tantangan terbesar. Selain itu juga mungkin ada beberapa siswa yang kesulitan belajar. Nah itu juga termasuk tantangan terbesar. Bagaimana nih ibu harus mencari metode cara belajarnya supaya anak tersebut bisa belajar dengan baik. Apa harapan ibu dari posisi ini? Harapan ibu mudah-mudahan semua siswa di SDN Pot 12 ini menjadi anak yang soleh ya, berbakti kepada orang tua, tentunya pintar ya, tidak hanya pintar dalam pelajaran, tetapi yang paling utama adalah memiliki akhlak yang baik, itu yang paling utama. Apa saja ganjaran terbesar yang dialami ibu? Apa? Ganjaran terbesar yang dialami ibu? Ganjaran terbesar yang jadi feedback untuk guru gitu, dari guru untuk siswa. Jadi ya intinya mah ingin menjadi seorang guru yang profesional, yang bisa mendidik, mengajar peserta didik dengan baik dan memiliki siswa yang berhasil ya gitu, baik akhlaknya atau apa kayak pembelajarannya gitu. Tapi tidak hanya pembelajaran ini, yang penting akhlaknya harus baik. Bagaimana ibu melihat peran seorang guru dalam masyarakat? Peran seorang guru dalam masyarakat ya mungkin kalau di depan masyarakat guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya. Nah mungkin guru itu memiliki jasa dalam mendidik dan mengajar ya anak-anak gitu. Terima kasih ibu, semoga ibu sehat selalu dan terima kasih sudah bisa diwawancara. Ya sama-sama. Sama-sama.